percaya bahwa Roh Kudus ini masih terus menjamah. Ada dimensi roh yang berbeda yang terus dia malam ini akan menjadi malam berbeda, di mana kau bisa berjumpa mengalami Tuhan sendiri. Mungkin dulu kau dengar kata orang Roh Kudus itu seperti apa, tapi malam ini setiap engkau yang mau membuka hatimu, kau akan bisa melihat dan merasakan Tuhan sendiri yang menjamah pada malam ini. Mari angkat tanganmu sekali lagi, angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu, come on, tinggi-tinggi, garis latihan. Shaka, Rebin Hamu, Sele, Baba Suku. Dimanapun kau berdiri dengar, ini masa kau berjumpa pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus, Roh yang memberikan kemerdekaan, sekarang dinyatakan fire. Aku mendengar Roh Kudus sedang berkata, aku mencari anak-anak muda yang menjadi katalisator perubahan atas bangsa ini. Aku sedang mencari dan aku sudah menyusuri seluruh negeri ini. Dan aku mencari adakah mendapati anak-anak muda yang aku akan bisa pakai untuk bisa menjadi katalisator perubahan di negeri ini. Dimulai dari kota di mana kau berada, aku akan membuat engkau menjadi generasi anak muda yang akan benar-benar bisa mengerjakan apapun kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan sendiri akan menjadi Immanuel, Allah yang menyertai engkau, Allah yang akan membawa engkau menyusuri negeri dan mendatangkan perubahan demi perubahan. Sekolahmu akan sama lagi, universitasmu akan sama lagi, tempat di mana kau berada tidak akan sama lagi, tempat di mana kau sedang bekerja tidak akan sama lagi. Syakarina Makarabahas, Sikarada.
kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa, biarlah bahasa yang disampaikan adalah menjadi bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Mari Kau urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga pesan, message yang Kau sudah taruh pada hati hamba-Mu ini bisa dilepaskan pada malam hari ini. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tidak mau pulang dalam keadaan yang sama. Kami boleh pulang dalam kondisi kami diperbaharui, kami empower, kami boleh diubahkan Tuhan. Malam hari ini akan menjadi malam perjumpaan setiap kami dengan kuasa yang tidak terbatas yang berasal dari Tuhan. Sebab Engkau Allah Almighty God, Kau Allah yang tidak pernah berubah. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang luar biasa Tuhan dalam setiap kami. Dan kami terus ada di dalam dekapan hadirat-Mu yang mengubahkan, yang membawa kami naik level Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Semua sekarang angkat tangan, kedua tanganmu. Mari bukan, saya tahu dia hal-hal yang Roh Kudus adalah Allah yang luar biasa. And He will touch you. Dia akan menjamah. Saya merasa Roh Kudus masing-masing mau bilang bahwa no, this is my time. Ini waktunya Dia. Untuk menjamah dari beberapa dari antara engkau. Saya tahu ada beberapa orang di tempat ini sedang menanti-nantikan Tuhan, dan malam ini akan menjadi malam Jesus, my God. Aku mengusul kasihkan engkau. Aku akan membantumu, dan aku sudah mendapatimu untuk aku pakai menjadi anak-anakku. Aku yang akan membuat engkau melejit dari satu titik rohani pada hari ini. Pastikan hatimu selalu tertuju kepada Tuhan, karena semenjak engkau muda, aku yang akan berurusan pribadi dengan engkau. Aku yang akan membawamu, kata Tuhan, yang akan menyusuri tempat-tempat di mana mungkin kata orang itu sulit untuk. Tapi hari ini aku mengurapimu, kata Tuhan.
Aku yang akan memulihkan kondisi hidupmu pada hari ini. Aku yang akan merenggang seluruh kehidupanmu. Dan semua orang akan bisa melihat ada perubahan nyata yang akan terjadi dalam kehidupanmu mulai hari ini. Karena Tuhan sekarang sudah memilihmu, sudah memberikan pengurapannya buat engkau, dan apinya yang akan membawamu berlari mulai hari ini dan menjadi orang pilihan. Sama seperti aku mengurapi Daniel, begitu juga pengurapan yang aku berikan buat engkau, Tuhan. Dan aku yang akan membawa engkau untuk bisa menikmati beberapa keistimewaan di mana ketika orang-orang melihat, dan mungkin orang-orang bisa melihat dan melihat, seandainya itu terjadi kepadamu sekarang mulai hari ini, aku akan menikmati, aku akan memberikannya kepadamu, sehingga kau bisa menikmatinya, sehingga kau bisa menikmatinya, bahkan kau bisa melihat membentuk menjadi generasi outstanding yang mengurapinya, yang mengurapinya, mengalirnya. Yang membentuk semenjak kau akan bisa melihat ada waktu yang Tuhan akan membawa kau untuk menyusuri negeri demi negeri. Ketika itu terjadi padamu, Tuhan cuma mau bilang, ingatlah akan aku yang sedang mengumpulkan untuk menjadi orang-orang yang bisa memberikan harapan dari bangsa ini. Bangsa ini, masa depan bangsa ini sedang dibentuk ulang oleh anak-anak muda sekarang. Memperlihatkan dampak buat sekeliling. Kau akan disebut
benar-benar jauh berbeda pada hari ini. Bila ada sebuah kualitas kehidupan yang baru yang ditambahkan secara di dalam hidup kami. Kami sedang mendengarkan apa yang sedang dikatakan Roh kepada jemaat, sehingga kami boleh pulang dalam kondisi yang benar dan kasar. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya katakan haleluya. 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 Kembali ke tempat duduk. Saya cuma minta satu pemain keyboard saja. Yang lain kalau mau duduk silahkan. Kalau mau tetap duduk di situ is okay. Okay, good. Shalom. Shalom. Saya ingin engkau yang di belakang boleh maju ke depan. Saya tidak pernah membiarkan kalau saya khotbah bangku paling depan itu kosong. Jadi, kamu, saya minta untuk yang di belakang maju ke depan, isi dulu tempat yang paling depan, baru nanti saya akan mulai. Ini masih kosong, mau isi. Yang kuning juga boleh didudukin. Itu bukan khusus hamba Tuhan, no. Come on, maju ke depan, isi depan yang paling depan. Biar malam ini akan menjadi malam yang berbeda buat engkau pada malam hari ini. Amin. Amin. Yes. Isi, come on. Saya nggak akan mulai. Ayo, isi. Ayo. Ayo, anak muda yang dibutuhkan negeri ini adalah anak muda yang bisa dengar-dengaran dan taat. Amin. Come on, maju ke depan dan isi dulu tempat duduk yang paling depan. Masih ada. Come on. Saya tidak akan mulai. Oke, isi dulu. Lebih mudah yang di belakangnya maju. Nah, yang belakangnya lagi maju. Come on. Ayo maju. Depannya kosong, lihat kosong, maju. Ayo maju. Yes. Shalom anak muda. Good. Saya tes dulu ya. Oke, peraturan pertama kalau dengar saya khotbah, tidak boleh ada yang diam, nggak boleh ada yang tumpang tangan. Semuanya harus aktif. Katakan amin. Kalau saya bilang halo, kalian harus bilang amin. Oke. Kenapa saya pastikan seperti itu? Karena saya ingin memastikan setiap engkau di tempat ini, ketika engkau memperkatakan amin, itu sama artinya kau sedang memperkatakan firman. Dan orang-orang yang sedang memperkatakan firman pasti, saya bilang katakan pasti akan memakan buahnya. Karena firman Tuhan berkata begini, siapa suka berkata-kata, ia akan memakan buahnya. Jadi ketika engkau sedang memperkatakan firman, engkau akan melihat firman itu akan menjadi sesuatu yang menjadi kenyataan dalam kehidupanmu. Amin. Firman itu bukan cuma jadi pengetahuan. Firman itu tidak akan pernah menjadi hanya penambahan pengetahuan. Tapi firman itu akan benar-benar bisa menjadi sebuah kenyataan dan pengalaman yang pasti dalam kehidupanmu. Katakan amin. Oke. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang kunci untuk bisa membangun manusia roh kita. Oh, kenapa Pak? Kenapa? Kok anak muda bahasanya susah begini? Kok kayaknya berat banget? Karena saya mau bilang begini, anak muda sangat cenderung untuk terus hidup dari dagingnya.
kalau enggak jiwanya. Sehingga kita akan banyak temukan anak-anak muda yang hidupnya sangat didorong dan diikat dengan yang namanya mood. Kalau moodnya bagus, maka seluruh hari itu pasti bagus. Betul? Jangan melotot gitu, betul? Betul? Kalau moodnya nggak bagus, maka jangan berani-berani sentuh. Karena ada istilah apa? Senggol bacok. Betul? Padahal Tuhan bilang begini, bahwa roh itu adalah penurut, daging lemah. Itu tandanya berarti kamu nggak bisa hidup pada daging. Karena dagingmu lemah. Kalau kau hidup berdasarkan perasaan dan dagingmu ini, maka kau akan menjadi generasi muda yang lemah. Padahal Tuhan sedang membutuhkan generasi muda yang akan saya dengar seperti begini. Sepertinya Tuhan sedang mau bilang bahwa aku sedang membutuhkan kawanan generasi anak muda yang punya kekuatan roh. Amen. Sehingga apa? Sehingga ketika anak-anak muda yang seperti ini akan dibangkitkan, anak-anak muda inilah yang akan benar-benar bisa diutus ke seluruh negeri ini. Amen. Untuk mendatangkan perubahan. Amen. Saya mau bilang begini, orang-orang yang harus yang kita bisa harapkan untuk bisa mengubah dunia artis hanya anak-anak muda yang kuat rohnya. Yes. Selama engkau terus masih kehidupan yang dalam daging, kau nggak akan pernah bisa mengubahkan duniamu. Saya semenjak saya SMA, ketika saya mengenal Tuhan, saya punya impian begini sama Tuhan. Tuhan, saya mendambakan satu saat di mana pusat kebudayaan, pusat mode, pusat yang namanya keartisan harus muncul dari gereja Tuhan. Amin. Anak-anak muda di gereja Tuhan nggak boleh lagi dikenal sebagai anak-anak muda yang cupat, kupat, kupar, gaptek. Halo. Tapi anak-anak muda yang seperti itu adalah anak-anak muda yang kuat, strong enough. Halo, amin. Strong enough. Anak-anak muda yang nggak cuma berpikiran pada kepentingan dirinya sendiri, tapi anak-anak muda yang benar-benar punya power. Anak-anak muda yang bisa berpikir bahwa hidupku harus terjual habis buat Tuhan. Hidupku harus benar-benar bisa memuliakan Tuhan. Hidupku harus bisa membuat Tuhan percaya dimanapun kami berada. Amin. Dibutuhkan generasi anak-anak muda yang bisa seperti itu. Generasi yang gak cuma taunya cuma minta sama mamanya. Generasi yang cuma tahu bagaimana caranya minta dan merengek sama orang tua. Pak, beliin handphone paling baru, Pak. Nih, saya mau beli baju. Soalnya kalau saya nggak pakai baju itu, saya dibilang kuper. Kalau laki-laki, saya butuh mau beli sepatu, Pak, sneaker. Kalau saya nggak beli itu, saya kuper, Pak. Saya dibuang dari geng sekolah. Come on. Come on. Halo. Ada orang yang mengalami itu. Tapi saya mau bilang begini, hey, generasi anak muda yang lemah, generasi anak muda yang cuma fokusnya pada diri sendiri, malam hari ini harus end. Amin. 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 Generasi anak muda yang benar-benar bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Amen. Yang membawa kuasa Tuhan. Amen. Yang membawa kepenuhan Kristus dalam kehidupannya. Generasi anak muda yang seperti itu, yang dimulai pada hari ini. Adakah orang-orang yang seperti itu? Amen. Adakah orang-orang yang siap aku utus, kata Tuhan? Amen. Apakah engkau orangnya? Yes. Hari ini akan menjadi hari di mana Tuhan akan memutusmu untuk benar-benar bisa mengubahkan, mulai dari kota Bekasi, sampai ke samping-sampingnya. Halo? Apapun sampingnya itu, planet apapun itu. Amin. Orang boleh berkata Bekasi di planet lain, tapi sekarang karena ada anak-anak muda seperti engkau,
Melihatnya dengan penuh ketidakpercayaan. Pak, itu besar banget loh buat saya, Pak. Kak, itu besar banget. Saya dilahirkan dari keluarga yang nanti. Seluruh keluarga besar saya melihat dengan sebelah mata. Karena apa? Karena nggak ada apa-apanya. Saya lahir dari keluarga Batak. Tahu sendiri orang Batak. Cuma akan bisa menghargai sebuah keluarga kalau dia punya apa? Punya uang. Kalau kamu nggak punya uang, maka jangan harapkan keluargamu akan bisa menghormati. Jadi otomatis apa yang terjadi? Saya terasa dibuang. Saya disingkirkan. Nggak ada orang yang bisa dengarin kata-kata yang keluar dari keluarga saya, sekalipun itu benar. Tapi di tengah-tengah saya masih muda pada saat itu, kelas 2 SMP. Saya memutuskan untuk bisa mau mengenal Tuhan. Semenjak saya mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan, Tuhan mengubahkan kehidupan saya. Halo? Di mana yang dulunya nggak pernah bisa dilihat, sekarang seluruh keluarga saya bisa melihat, ada sesuatu yang beda di keluarga ini. Kenapa? Karena kita memutuskan, seluruh keluarga, dimulai dari mama, kedua saya, baru ke kakak-kakak, memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Halo? Dan itu juga bisa terjadi dalam kehidupan. Kalau firman Tuhan, nubuatan Tuhan sepertinya besar dalam kehidupan, dengar, itu bukan sesuatu yang mustahil, itu adalah sesuatu yang bisa kau dapatkan hanya ketika engkau mau percaya kepadanya. Karena Tuhan berkata begini, barang siapa percaya kepadanya, nggak ada sesuatu yang mustahil. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Katakan Tuhan. Menjadi prajurit doanya Tuhan. Aku akan membawamu untuk menikmati seluruh hadirat, kuasa, kemuliaan Tuhan dan nilai. Aku yang akan memakaimu untuk menjadi alat di tangan dan pengurapan aku berikan buat engkau, adalah pengurapan yang berasal dari Allah. Mengalir saudara. Terima kasih. Lord, apa yang mustahil bagimu hari ini tidak akan pernah lagi mustahil. Aku mengurapi, aku memberkati dan pengurapan hadirat Tuhan. Kata Tuhan, sampai lagi melihat.
untuk bisa membangkitkan anak-anak Tuhan yang benar-benar memiliki kekuatan roh yang begitu luar biasa. Dibutuhkan kemampuan kemampuan spiritual yang akan membuat engkau bisa menusuk, bahkan melakukan penetrasi ke area-area di mana membutuhkan perubahan. Kita butuh membangun manusia roh kita yang akan benar-benar nggak akan pernah bisa digoyahkan. Ketika kita mau mengharapkan ada perubahan terjadi atas dunia politik, ketika kita mengharapkan ada perubahan yang ada di dunia artis, entertainment, kita butuh orang-orang yang sejak mudanya memutuskan untuk terus datang kepada Tuhan dan membangun kehidupan. Amen. Karena pusat kehidupan manusia ada di dalam roh. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 bicara begini. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan Yohanes 4 bilang begini, bahwa aku adalah roh. Tuhan bilang begitu. Aku ini adalah Allah roh. Berarti apa? Berarti ketika manusia diciptakan oleh Bapa, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, eksistensi kehidupannya adalah di dunia roh. Roh manusia, rohmu itulah yang akan bisa menentukan kemana engkau akan bisa pergi, kemana engkau akan bisa melangkah, kemana engkau akan bisa membuatkan sesuatu, memberikan dampak di area di mana engkau berada, tergantung kekuatan roh yang engkau punya. Nah, masalahnya begini, kekuatan roh itu nggak akan pernah dibangun dan terbangun dengan sendirinya. Manusia roh tersebut hanya akan bisa terbangun kalau engkau memutuskan membangunnya. Engkau memutuskan untuk terus membangun kehidupan manusia rohmu. Amin. Amin. Kenapa Timotius bisa menjadi, bahkan di umurnya yang cuma belasan, bisa menjadi seorang pendeta besar di zamannya? Bahkan dibilang begini, dia jadi gembala, disebut di Kisah Para Rasul, dia menjadi penatua buat jemaat satu kota. Kenapa Timotius bisa seperti itu? Kenapa? Karena dia memutuskan, katakan memutuskan. Untuk apa? Untuk membangun manusia rohnya. Dia membangun manusia rohnya. Dia memutuskan bahwa yang penting bukan di dagingnya, yang penting bukan di jiwanya, yang penting bukan hal-hal yang cuma menjadi equipment dalam kehidupannya, tapi yang penting adalah membangun manusia rohnya. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, jangan lupa terus kerjakan dan kobarkan manusia rohmu. Halo. Kalau Tuhan mengurapimu dan bahkan memenuhimu dengan Roh Kudusnya sehingga engkau bisa berbahasa roh, itu tandanya sebenarnya engkau diberikan kekuatan untuk bisa terus membangun manusia roh. Karena firman Tuhan berkata begini, barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi ketika engkau sedang berbahasa roh, bukan supaya orang kanan kirimu bangun, bukan. Amin. Tapi itu supaya engkau bisa membangun manusia rohmu, sehingga manusia rohmu bisa menjadi kuat. Amen. Sehingga ketika godaan datang, seperti tante pot-pot datang, kamu akan dengan punya kegagahan yang perkasa untuk berkata tidak pada hal itu. Amen. Sudah terlalu banyak generasi anak muda yang jatuh cuma karena perkara seks. Halo. Sudah terlalu banyak kita dengar, dan sudah cukup harusnya kita puas dengan cerita anak muda yang takut akan Tuhan tiba-tiba jatuh karena perkara seks. Halo. Pada malam hari ini harus kita putuskan, amin. Semua siklus iblis yang terus menghancurkan anak muda harus kita berhentikan pada malam hari ini, amin. Lihat tanganmu, come on, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu dan lihat tanganmu. Lewat tangan itu, lihat, jangan lihat ke depan, lihat tanganmu. Lewat tangan itu, dengar. Engkaulah yang akan diutus Tuhan untuk melepaskan semua siklus pornografi, semua siklus
ketidakkudusan, semua siklus kehidupan yang tidak kudus lewat tangan itu. Dengar, Tuhan memberikan power, kuasa untuk bisa menolak semua itu. Maka saya mau bilang begini, bukan hanya menolak, engkau diberikan kuasa untuk bisa berkemenangan. Amin. Bahkan aku sepertinya Tuhan mau bicara, dan aku akan bahkan memulihkan beberapa dari kau yang sudah terlanjur terikat dalam perkara ini. I will free you. Aku akan memerdekakan engkau. Halo. Amin. Nah, seorang anak muda yang memiliki kekuatan roh dalam hidupnya yang cukup akan selalu bisa memastikan sorga selalu terbuka dalam kehidupan. Amin. Kalau kau punya kekuatan roh, kamu nggak perlu lagi khawatir. Ngomong kanan kirinya, nggak perlu khawatir. Kalau kau punya kekuatan rohmu, kamu punya kekuatan roh yang cukup, maka sorga pasti terbuka. Nah, problemnya begini, kalau sorga terbuka, kamu nggak perlu lagi khawatir. Amin. Karena apa? Karena apapun yang kamu butuhkan untuk mengerjakan kehendaknya akan dikasih. Amin. Apapun, whatever, name it, sebutkan apapun itu. Selama kau akan pakai itu untuk mengeksekusi kehendaknya, apapun itu, I will give it to you. Karena tidak ada apapun yang bisa menghentikan Tuhan dengan kuasa. Amin. Halo, amin. Amin. Bahkan di semenjak engkau muda, engkau harus dikenal sebagai anak muda yang gak cuman fokusnya cuman pada pribadi diri sendiri. Kau harus bisa menjadi anak muda yang benar-benar punya fokus untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Karena itulah panggilan Tuhan pada malam hari ini. Amin. Aku mencari katalisatorku, kata Tuhan, yang akan bisa menjadi katalisator perubahan demi negeri ini. Amin. Apakah engkau siap menjadi generasi itu? Amin. Kalau kau siap, otomatis kau harus bisa memotong dan menyunat segala kenajisan yang mungkin masih tersisa dalam diri. Sudah cukup generasi muda yang terus hidup dalam dua dunia. Satu dalam Tuhan, satu dalam kedagingan. Sudah cukup. Kenapa? Karena dua dunia ini punya akhir yang berbeda. Dua dunia ini punya akhir yang berbeda. Satu menuju kepada kebinasaan, satu menuju kepada kehidupan. Dan itu jauh sekali bedanya. Kau nggak bisa jalan di dua dunia seperti itu terus. Amin. 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 Dibutuhkan generasi anak muda yang mau memutuskan, Tuhan, hidupku bukan hidupku lagi, tapi hidupku aku berikan buat Engkau. Amin. Apapun penugasan yang Kau berikan dalam kehidupanku, aku siap menjalaninya. Amin. Apakah ada anak-anak muda yang seperti itu pada malam hari ini? Amin. Apakah Kau siap diutus oleh Tuhan? Amin. Menjadi generasi anak muda yang bisa menggoncangkan sekali lagi kota demi kota. Amin. Menghadirkan Tuhan dimanapun kau berada. Kemanapun kau pergi, kau selalu memastikan ada perubahan di sana. Amin. Apakah kau siap? Amin. Apakah kau siap? Amin. Apakah kau siap? Karena ketika kau terus memiliki sorga yang terbuka, maka semua resource yang kamu butuhkan akan kamu dapatkan. Nah, otomatis kalau kau punya semua resource yang kamu butuhkan, sekali lagi kita akan bisa melihat kitab para rasul akan menjadi sebuah kenyataan yang bergulung-gulung atas kehidupan kita. Amin. Kita nggak cuma kenal yang namanya Tuhan mengurapi, Tuhan benar-benar memberikan power. Orang-orang sembuh, orang-orang yang keterikatan dilepaskan, orang-orang yang kerasukan dibebaskan.
Itu bukan sesuatu yang lagi menjadi yang mustahil dan yang jauh dari kehidupan kita. Itu harusnya menjadi sesuatu yang bisa menjadi hal-hal yang biasa dalam kehidupanmu. Sama seperti ketika Pak Petrus berkata, hei, emas perak nggak aku punya, tapi nama Tuhan yang aku punya aku berikan padamu. Sehingga apapun yang dia butuhkan, ketika mereka berdoa buat engkau, ketika mereka berdoa bersama dengan engkau, apapun kebutuhan mereka pasti dia akan mendapatkan. Amin. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya kemuliaan Tuhan yang ditinggikan. Amin. Sehingga apa? Sehingga semua orang bisa melihat, Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang gak pernah diam. Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang benar-benar menjawab seluruh doa umatnya. Amin. Bahkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Maka saya mau bilang begini, ini rahasianya. Allah yang kamu sembah bukan lagi jadi Allah yang di atas sana, tapi Allah yang kamu sembah adalah Allah yang sekarang ada di dalam dirimu. Amen. Yang sanggup membuat tanganmu di tanganmu sekarang menjadi sama seperti tangan Tuhan. Amen. Yang menjadikan tangan kirimu menjadi sama menjadi tangan kirinya Tuhan. Amen. Menjadikan kakimu dan kakimu menjadikan kakimu sama seperti kakinya Tuhan. Amen. Yang menjadikan hatimu menjadi sama seperti hatinya Tuhan. Amen. Yang menjadikan pikiranmu menjadi pikiran yang sama seperti pikirannya Tuhan. Apakah engkau siap? Amen. Adakah anak-anak muda yang siap aku utus kata Tuhan? Amen. Apakah ada anak-anak muda yang siap aku utus kata Tuhan? Amen. Kalau engkau siap, maka ini akan terjadi dalam kehidupan. Akan ada supernatural grace, akan ada anugerah supranatural yang akan terus menyertai dalam kehidupan. Sehingga ini yang terjadi. Paham kan? Perhatikan sama-sama. Kalau ada supernatural grace dalam kehidupanmu, maka apapun, perhatikan ini baik-baik, tanggung jawab yang dipercayakan di tanganmu ini akan bisa kamu selesaikan. Karena ada kekuatan dan hikmat yang diberikan oleh supernatural grace. Amin. 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 Akan ada anugerah ilahi yang akan diberikan buatmu. Sehingga apa? Sehingga apapun kepercayaan yang sekarang ada di tanganmu, apapun itu, engkau tidak akan pernah menjadi generasi yang pusing kepala Barbie. Halo? Halo? Tapi kamu akan bisa menjadi anak-anak muda yang bisa berkata, kasih tanggung jawab lebih kepada aku. Yes. Kasih tanggung jawab lebih kepada aku. Oh. Kalau kamu kasih tanggung jawab pada anak muda lain gagal, kamu kasih tanggung jawab padaku, pasti tidak akan gagal. Amen. Kamu akan jadi generasi yang seperti itu. Amen. Kamu akan diubahkan Tuhan menjadi generasi yang siap menerima tanggung jawab apapun. Amen. Yes. Apakah kau siap? Amen. Apakah kau siap? Bahkan saya mau bilang begini, kau bisa datang kepada bosmu, kau bisa datang kepada pemimpinmu, kau bisa berkata, Pak, mana tanggung jawab yang bisa kau emban lebih? Kau nggak perlu tunggu orang-orang lain datang padamu, kau bisa datang langsung, Pak, kasih tanggung jawab kepada saya lebih, maka saya akan pastikan tanggung jawab itu akan dilaksanakan dengan luar biasa. Bahkan akan menghasilkan generasi yang cuma bisa memendam talentanya akan berakhir. Generasi yang akan mengerjakan seluruh talenta kepercayaan Tuhan dalam kehidupannya adalah generasi yang akan dibangkitkan pada malam hari ini dalam kehidupanmu, dalam kehidupanmu, dalam kehidupanmu, dalam kehidupanmu. Amen. Are you ready? Amen. Ketika engkau memiliki anugerah ilahi ini, supernatural grace, maka engkau akan bisa menikmati
hadiratnya yang tangible, hadiratnya yang sangat bisa kamu rasakan. Kalau dulu kita kenal Kristus hadir di mana-mana, omnipresence. Tapi sekarang kamu bisa menjadi generasi anak muda yang kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu melangkah, kepada siapapun kamu berbicara, sharing isi hatimu. Kamu bisa menjadi generasi yang bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Amin. Komunitas-komunitas sel yang kamu miliki akan menjadi komunitas sel yang benar-benar menghadirkan hadirat Tuhan. Amin. Halo amin. Halo amin. Ketika engkau berbicara, ketika engkau mau menyampaikan sesuatu, ada dimensi rohani yang masuk dalam kehidupan mereka. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka sampai di komunitasmu, cukup sampai saja, mereka merasakan adanya Tuhan yang membalut kehidupan mereka. Amin. Ada Tuhan yang mengangkat derajat hidup mereka. Amin. Ada Tuhan yang memperlengkapi kehidupan mereka. Amin. 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 Orang gak butuh sermonmu, orang gak butuh khotbahmu. Yang anak-anak muda dunia ini butuhkan hadirat Tuhan. Amin. Orang gak butuh banyak bacotmu. Orang gak butuh banyak perkataan. Oh, menurut Tindel bukan. No. Orang cuma butuh hadirat Tuhan. Amin. Amin. Saya menantikan ada generasi anak muda yang akan bisa dibangkitkan Tuhan untuk menjadi pembawa hadiratnya kemanapun mereka berada, kemanapun Tuhan utus. Sekalipun Tuhan utus kamu ke Baduy, sekalipun Tuhan utus kamu ke negeri yang mungkin belum pernah ada di peta, sekalipun kamu pergi ke negeri, diutus ke tempat yang mungkin orang gak akan pernah pandang kamu, tapi karena kamu sekarang memiliki Tuhan dan anugerah ilahi, supernatural grace, maka sekeras apapun orang tersebut, sekeras apapun di lokasi tersebut, akan bisa kamu pecahkan. Amin. Dan akan bisa kamu terobos. Amin. Karena apa? Karena ada kemampuan dan kekuatan ilahi yang sekarang aku berikan buat engkau. Amin. 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 Aku Allah yang murah. Aku Allah yang memberikan mandat yang baru buat engkau. Hati terjangkau, sama seperti hati Paulus. Engkau dan istri akan bisa menjangkau banyak. Karena engkau akan diformul, direform, dibentuk, direstructure, sehingga lewat apapun yang kamu perbuat, orang bisa melihat ada contoh dan pola ilahi terjadi dalam hidup.
Banyak anak-anak muda yang dipercayakan lewat tanganmu. Untuk kau muridkan, untuk kau bapai, untuk kau benar-benar bawa dalam Tuhan. Sehingga orang-orang tersebut akan menjadi orang-orang anak-anak muda yang siap dikudus ke domain, kemanapun mereka berada. Aku akan memberikan mandat yang baru ini dalam kehidupan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. In the name of Jesus. Aku yang akan membawamu, akan membawa kakimu untuk bisa mulai berlari menuju ke tempat di mana kau akan bisa melihat Tuhan sendiri yang akan menjadi panglima perangmu. Tuhan sendiri yang akan menjadi panglima perang yang menanti tanganmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jaga hatimu dengan seluruh kewaspadaan, karena dari situlah sumber rohani yang akan kamu bisa pakai. Jaga hatimu, pastikan hatimu hanya tertuju dan condong kepada kebenaran, karena Tuhan sendiri yang akan membimbingmu kepada jalan-jalan kemenangan. Angkat tanganmu. Semua angkat tanganmu. Hey, Tuhan juga mau buat engkau. Tuhan juga mau mengurapi engkau. Tuhan juga mau membentuk ulang kehidupanmu. Hey, anak muda engkau. Fire! Anak muda berada. Terima pengurapan Allah. Terima pembentukan Allah.
kamu akan bisa dikenali oleh orang-orang sebagai pembawa hadirat Tuhan. Dan itu yang dibutuhkan. Anak-anak muda yang bisa menghadirkan Tuhan dimanapun mereka pergi. Komunitas kamu harus bisa menjadi komunitas di mana orang-orang bisa dibentuk dan diubah. Kalau kau gagal dalam komunitas kamu menghadirkan Tuhan, itulah mungkin alasannya kenapa kau harus bergumul dengan komunitas sel di mana kau mungkin jadi pemimpin di sana. Harusnya kalau kau punya Tuhan, kalau kau punya supernatural grace, anugerah ilahi, karena memang Tuhan mengutusmu untuk menjadi pemimpin, harusnya dengan sangat mudah engkau bisa punya hikmat dan marifat untuk bisa memimpin komunitas selmu kepada Tuhan. Hari ini saya ingin engkau datang dengan kejujuran hati kepada Tuhan. Apakah sudah cukup hadirat Tuhan yang kau bawa di komunitas sel di mana kau berada? Dalam setiap pertemuan kau harus pastikan Tuhan ada di sana. Sehingga ketika Tuhan ada, di mana Tuhan ada, di mana ada kebenaran, ada di sana ada kemerdekaan. Di mana ada kemerdekaan, pasti ada yang namanya merdeka. Gak ada lagi keterikatan, gak ada lagi sakit penyakit, gak ada lagi orang-orang yang jatuh bangun dalam dosa. Aku memanggilmu pada Tuhan sebagai penjangkau kota. Aku memang melengkapimu dengan pengurapan yang sama yang akan menggoncangkan kota sebagaimana Tuhan kasih kepada para rasul. Apakah kau siap? Apakah kau siap? Apakah kau siap? Semua apapun yang terjadi pada hari ini adalah sebuah tanda bahwa Tuhan ingin mengurangimu dari ujung timur ini, dari sebuah region yang namanya Jabodetabek. Aku mendapati, kata Tuhan, apakah aku bisa mendapati orang-orang yang bisa aku utus untuk bisa memberikan dampak, memberikan perubahan dimanapun kau berada. Mulai hari ini saat pemikiranmu, hidupmu bukan untukmu lagi, tapi hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Lihat semuanya yang bukan berasal dari Tuhan sebagai sampah dan jadikan itu di belakangmu. Dan fokuskan matamu kepada pengenapan seluruh janji Tuhan dalam kehidupanmu. Dan lihat ada anugerah ilahi, ada supernatural grace yang siap dilepaskan dari surga bawah engkau, memperlengkapi engkau, membentuk engkau menjadi generasi yang
dengan tahu dengan akurat apa yang Tuhan mau. Maka saya mau bilang, bangsa ini tidak perlu seperti Esa. Perlu dibutuhkan anak-anak muda yang bisa menarik kehendak Tuhan dari kerajaan Tuhan. Turun, sehingga apapun yang dia perbuat, apapun yang dia putuskan dalam kehidupannya, selalu berdasarkan apa yang dia lihat di kerajaan. Sehingga sama seperti ketika Yesus selalu bilang begini, apa yang aku lakukan itu adalah apa yang aku lihat Bapa lakukan. Sama kualitasnya, sama seperti itu. Engkau harusnya bisa seperti berkata ini, yang aku lakukan ini karena memang aku lihat Tuhan melakukannya. Yang aku lakukan ini karena saya lihat Bapa sudah melakukannya, dan sekarang aku cuma melakukannya. Dan kamu lakukan bukan riset di internet. Yang kamu lakukan bukan riset, oh ini yang aku harus sampaikan. No, yang kamu lakukan karena memang kamu sudah lihat Bapa mengerjakannya, maka kamu kerjakan. Dan kalau kamu seperti itu, maka pengurapan dan keberhasilan perkenanan ada dalam kehidupan, ada dalam kehidupanku, ada dalam kehidupanku, ada dalam kehidupanku, ada dalam kehidupanku. Ada beberapa orang di tempat ini yang kakinya sudah menjadi lemah. Saya cuma merasa bahwa selama ini mungkin kau sudah berlomba-lomba untuk ikut Tuhan, tapi kayaknya capek. Posisimu hari ini kau lelah. Kau kayaknya sudah mau burn out. Kamu kayaknya sudah dalam sebuah posisi di mana kamu mau bilang aku menyerah. Aku nggak mau kekristenan yang seperti ini. Hei dengar, buat engkau orang-orang itu, Tuhan mau bilang begini, aku akan merenew kekuatanmu, dan aku akan memperbaharui penglihatanmu untuk bisa melihat apa yang Bapa sedang lakukan. Sehingga yang kamu kerjakan bukan cuma yang kamu tahu itu bagus, yang kamu kerjakan adalah sesuatu yang memang Bapa sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Dan aku mengurapi itu kata Tuhan dengan kekuatan yang baru, sehingga kau akan mulai bisa berlari, menyelesaikan apapun yang aku mau kata Tuhan. Semakin lama orang-orang hidup di bawah atmosfer spirit seperti ini, saya mau bilang, semakin besar gelombang perubahan itu akan terjadi. Semakin kau terus mengizinkan Tuhan terus benar-benar mencurahkan hadiratnya, semakin besar gelombang perubahan yang benar-benar terjadi di depan. Kau mungkin orang-orang yang bahkan belum pernah kamu pikirkan untuk bisa punya perubahan hidup akan mulai bisa mengalami perubahan hidup yang sama. Pelayananmu harusnya bisa menjadi tempat di mana Tuhan berkenan. Kau tidak boleh lagi bergumul, aduh pelayananku sulit, no. Karena sekarang ada anugerah ilahi. Pakai seluruh kelengkapan ilahi yang sudah taruh dalam kehidupanmu. Kalau sekarang sangkakala sudah dibunyikan, itu tandanya berarti kamu harus bersiap. Itu tandanya kamu harus mulai membangun ulang kehidupanmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu tandanya ini masa peperangan sudah ada. Ini adalah tandanya kau harus siap untuk bisa maju berperang bersama dengan Tuhan dan menghasilkan kemenangan dimanapun kau berada. Dunia perekonomian, dunia sekolah, marketplace harusnya menjadi tempat di mana kau bisa melihat ada kemenangan di sana. Tempat di mana kau bekerja, tempat di mana kamu sekolah adalah tempat
hadirkan Tuhan dan kemenangan di sana. Amin. Berikan nilai-nilai kerajaan Allah. Bangun ulang seluruh kehidupanmu. Bagaimana caranya kamu kerja, bagaimana caranya kamu menghabiskan hidupmu. Apapun yang kamu putuskan dalam kehidupanmu, pastikan apa yang kamu lihat. Mungkin selama ini kamu stres karena kamu coba lakukan sesuatunya dengan kekuatanmu sendiri. Padahal kekuatan manusia cuma akan berakhir pada kutu. Tapi ketika engkau bersandar pada kekuatan Tuhan dan apa yang Dia sudah putus dan sudah perlihatkan buat kehidupanmu, itu yang seharusnya bisa menjadi tempat di mana engkau bisa meraih kemenangan. Amin.